kitab mutadamminan, ialah mencakup lil iman bagi keimanan bin nasy'atul akhir kepada kehidupan akhirat. Bal huwal maqsudul asli min jami'a. Bal huwa bahkan ada iman bin nasy'atul akhir al maksud yang dituju al asli yang pokok min jami'a dari semua itu kutub. Wa bil akhirati dan terhadap akhirat hum ada pun mereka yukinun ialah yakin mereka afroda menyebut tersendiri Allah kepada itu akhirat berzikri dengan sebutan ihtimaman bisya'niha karena menganggap penting, memandang penting bisya'niha dengan keadaan itu akhirat. Kenapa likafratil murtabin? Karena banyak orang-orang yang ragu fiha terhadap itu akhirat. Ini bagian dari ciri-ciri orang beriman, yaitu ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa, yaitu beriman terhadap segala firman Allah yang diturunkan kepada nabinya. Nah, beriman kepada firman Allah itu mengandaikan bahwa orang yang sudah kadung beriman itu berarti memiliki tugas untuk melaksanakan firman Allah itu. Jadi setelah percaya, setelah yakin, tinggal satu hal lagi, yaitu berusaha untuk terus-menerus mengamalkan dengan ketulusan segala yang difirmankan oleh Allah Ta'ala itu. Al-Quran adalah Al-Kitabul Jami' Asrar Jami'i ma unzila minal kutubis salifah. Quran itu merupakan kitab yang mencakup seluruh rahasia apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi rahasia Taurat itu juga berada dalam Quran, rahasia Injil berada dalam Quran, rahasia Zabur berada dalam Al-Quran. Taurat itu berisi tentang hukum-hukum, berisi tentang ketentuan-ketentuan Allah yang diberlakukan untuk umat Nabi Musa. Nah, itu dicakup di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengandung perkara-perkara hukum. Terus juga Injil yang banyak berbicara tentang jamaliyah Allah atau kemahaindahan Allah Ta'ala, itu juga dicakup di dalam Al-Quran. Dicakup di dalam Al-Quran. Nah, dengan demikian umat Nabi ini adalah umat yang mendapatkan kandungan tidak saja dari Quran itu sendiri, tapi juga mendapatkan kandungan nilai dari kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi. Nah, karena itu kemudian umat Nabi Muhammad ketika sungguh berpegang kepada Quran, maka pasti melampaui kemuliaan umat-umat terdahulu. Pasti melampaui kemuliaan umat-umat terdahulu. Jadi kalau begitu, satu bentuk kemujuran sebenarnya. Kita itu menjadi umat Nabi Muhammad, suatu bentuk keberuntungan. Munculnya di akhir zaman, dengan umur yang rata-rata pendek, dengan bentuk yang kecil-kecil dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, tapi memiliki nilai yang jauh lebih agung dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, posturnya tinggi besar. Jadi kita itu kecil secara bentuk, agung besar secara makna.
Itu termasuk karunia Allah Ta'ala terhadap umat Kanjeng Nabi. Terus Al-Quran juga itu oleh Allah Ta'ala ditampilkan sebagai firman yang paling indah dan paling bagus dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Nah, karena itu ya, kelebihan umat Islam itu gini. Mengimani Al-Quran secara otomatis pasti iman kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Pasti secara otomatis iman terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Itu secara otomatis. Tapi betapa banyak orang yang mendapatkan Injil itu tidak serta-merta kemudian iman kepada Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad pasti iman terhadap Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, itu pasti beriman. Sementara dari kalangan umat Nabi Musa dan Nabi Isa, dari kalangan orang yang Yahudi dan Nasrani, belum tentu beriman kepada Rasulullah. Jadi itu untungnya kita menjadi umat yang paling akhir. Akhirat oleh Allah Ta'ala disebut secara tersendiri sebagai sebuah kehidupan, disebut tersendiri, itu wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa kok disebut tersendiri, dipertegas oleh Allah Ta'ala? Likasratil mu'tadina dia, karena banyaknya orang-orang yang ragu terhadap akhirat. Akhirat itu dipandang sebagai sebuah kabar yang tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Karena itu di sini ditekankan wabil akhirat itu mungkin tidak mesti. Banyak sekali yang masih ragu-ragu. Nah, tanda keraguan itu tidak saja gini. Tanda keraguan itu tidak saja karena orang-orang menyatakan aku nggak percaya enggak. Salah satu bentuk keraguan itu adalah ketika orang tak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Itu wujud ragu-ragu yang nyata sebenarnya. Jadi hidup di dunia ini tidak dipakai untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Itu bagian dari realitas keraguan-raguan. Kalau betul-betul yakin, pasti upaya-upayanya lebih terfokus kepada kehidupan yang di akhirat kalau betul-betul yakin. Jadi segala sesuatu itu dicekkan dulu, menguntungkan di akhirat atau tidak. Kalau kira-kira tidak menguntungkan di akhirat, maka tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Jadi yang perlu ditanyakan bagi orang yang yakin terhadap akhirat adalah apakah tindakan itu menyenangkan, memberikan keuntungan di akhirat atau tidak. Nah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ada pada mereka ajza ulaika, balasan mereka. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Al-mu'taqidun, orang-orang yang yakin. Bijami'il kutubil munazzalah, dengan semua kitab yang diturunkan. Al-Rasul atas para rasul. Wal mu'minun al-mu'minun.
wal mu'minun dan orang-orang yang beriman, al mu'minun yang mempertautkan diri bin nasy'atul ukhra dengan kehidupan akhirat. Berkhosatan bahkan secara spesifik annahum adapun dulu. Sesungguhnya mereka ala hudan ialah atas petunjuk azimin yang agung min rabbihim dari Tuhan mereka. Orang-orang beriman dengan ciri-ciri seperti tadi itu orang yang bertakwa dengan ciri-ciri seperti tadi itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk yang agung dari Allah Ta'ala. Jadi hal yang sebenarnya samar, tapi menjadi penentu keberuntungan. Kan kalau kita melihat misalnya orang beriman atau tidak beriman, kan sama saja kalau secara fisik itu sama saja. Tapi yang samar ini, yang merupakan perkara batiniyah, yang tidak empirik, yang tidak bisa teraba, itu yang ternyata nanti membedakan orang beruntung atau orang tidak beruntung. Itu yang membedakan. Jadi ala hudan min rabbihim. Betapa pentingnya hudan min rabbihim ini. Petunjuk dari Tuhan ini betapa sangat pentingnya. Nah, rabbihim itu siapa? Allazi rabbahum bi anwa'il lutfi wal karam. Allazi zat rabba yang mendidik itu zat kepada mereka bi anwa'il lutfi dengan berbagai macam kemahalembutan wal karam dan derma ila ayablu kepada daya sampai mereka ila hadil martabati kepada martabat ini allati yang ada mentelati al istida ila janabi kudusihi ialah mengambil petunjuk kepada sisi kesucian Rabbihim. Allah itu disebut Rabb. Kenapa? Karena Rabbahum bi anwa'il lutfi. Karena Allah lah yang mendidik, yang mengembangkan, yang memproses nasib orang-orang beriman dengan berbagai macam kemahalembutan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberikan bimbingan, terus ngasih petunjuk, dan tidak dilepas setelah itu. Tapi seperti terus dipandu, dipegang, dididik, terus gitu. Rabbahum bi anwa'il lutfi wal karam. Karena itu begini, sampai seperti ini kita itu tetap dididik, dibimbing oleh Allah sebenarnya. Dididik, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Jadi diberi pengertian tentang ini dan itu, diberi kesanggupan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dididik lana. Jadi Allah yang serba maha, yang disebut fayakun itu, betapa sangat sabarnya menunggu proses-proses kita yang lamban. Nah, proses kita yang lamban, mau naik itu lamban banget. Tapi Allah Ta'ala itu sedemikian telatennya, sedemikian sabarnya ngurusi proses-proses kita yang bernilai. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul Rabbul Alamin. Walaupun alamin ini, alam semesta ini tak becus. Walaupun alamin ini tak memiliki mana apa-apa di hadapan Allah Ta'ala, atas derma Allah, kemahabaikan Allah yang tak memiliki arti apa-apa ini kemudian Allah tetap saja ditunggui, tetap saja diteladani, tetap saja diobey, tetap saja dididik, tetap saja dikembangkan, begitu. Nah, bagaimana kita bisa merasakan misalnya ketika kita punya orang tua, ya, kita merasakan dibimbing, diarahkan oleh orang tua.
dibekali juga oleh orang tua. Terus setelah kita tidak memiliki orang tua, bagaimana kita merasakan secara langsung bahwa sungguhnya kita itu sedang dididik, dikembangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sanggup untuk memposisikan diri sebagai orang-orang yang mendapatkan didikan Allah Ta'ala secara langsung seperti itu, kita akan tahu betapa kemahaluar biasaan Allah Ta'ala itu sangat nyata bagi diri kita. Jadi, digiringlah kita kepada usaha-usaha yang membuat kita menjadi beruntung. Digiringlah kita kepada petunjuk-petunjuk yang membuat kita kemudian tercerahkan. Digiringlah kita kepada sebuah suasana di mana kita belajar bersyukur terus ya, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Nah itu roh. Roh itu begitu. Jadi yang sangat saya kagum itu Allah Ta'ala itu bisa langsung dirubah, bisa langsung segala-galanya jadi. Tapi itu tak diterapkan mengingat keterbatasan diri kita. Jadi kita yang tak paham-paham tetap saja ditunggu oleh Allah Ta'ala. Kita yang tidak bisa langsung berlari tetap saja ditemani oleh Allah Ta'ala dalam proses-proses kebaikan gitu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu Rabbahum bi anwa'il lutfi wal karam. Sampai pada akhirnya Allah membimbing kita itu, Allah menemani kita itu, sampai pada akhirnya kita sampai kepada sebuah derajat, sebuah martabat, yaitu al-iqtida ila janabi qudsi. Kita menjadi murni tertuntun menuju sisi kemahasucian Allah Ta'ala. Jadi, pertama-tama hidup kita mencari peluang-peluang apa yang menguntungkan kita, apa yang membuat kita menjadi senang dan semacamnya. Terus oleh Allah Ta'ala terus dididik, diarahkan, ditunjukkan kepada cahaya petunjuk dan lain semacamnya. Akhirnya kita tahu, yang terpenting itu adalah bagaimana mendekat kepada kemahasucian Allah Ta'ala itu. Nah, sampai muncul misalnya seperti itu, Allah Ta'ala yang sesungguhnya mengurusi proses perkembangan rohani kita, diurusi begitu. Jadi seakan-akan sampai kita itu seperti raja dan Allah Ta'ala itu kayak khodam. Dari saking perhatiannya kepada diri kita sampai seakan-akan seperti itu. Karena itu ya, ketika Nabi melukiskan tentang orang yang kehilangan unta, Nabi melukiskan tentang orang-orang yang kehilangan unta. Setelah untanya hilang, dicari nggak ketemu. Terus cari-cari nggak ketemu, akhirnya ketemu. Nah, setelah ketemu, kegembiraan orang itu meluap-luap. Sampai akhirnya orang itu kebalik ngomong, ya Allah, Engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Saking gembiranya gitu lah. Saking gembiranya. Nah, apa betul ini karena satu bentuk kekeliruan semata? Atau sesungguhnya ada isyarat yang lain bahwa dari saking telatennya Allah Ta'ala sampai kita ini seolah-olah menjadi Tuhan. Dari saking maha telatennya Allah Ta'ala. Disediakan kita tempat di mana kita bisa istirahat. Disediakan, diberikan kepada kita kawan di mana kita bisa bercanda. Diberikan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan ini agar kita berkecukupan dalam kehidupan ini. Semuanya begitu. Loh kan? Jelas kita itu yang tak bisa apa-apa itu posisinya seperti Tuhan kemudian. Dan posisi seperti Tuhan itu makin menjadi pertegas. Dengan apa? Dengan doa-doa. Dipertegas dengan doa-doa.
Sesungguhnya kan disebut doa itu kan karena kepada Allah. Kalau kepada kawan atau kepada orang lain kan nyuruh sebenarnya. Ini mana, ini tolong, ini kan terus didatangkan oleh Allah Ta'ala keperluan yang kita minta dalam doa ini. Cuman karena kepada Allah Ta'ala bahasanya doa. Kalau kepada yang lain sebenarnya amal, perintah. Jadi ketika perintah itu dibikin halus, maka sebutannya doa. Ketika doa itu diturunkan frekuensinya, sebutannya perintah. Nah, kalau kita sadar bahwa posisi kita itu seakan-akan menjadi tuan, menjadi majikan di hadapan Allah Ta'ala yang maha melayani itu, kalau kita sadar, maka tidak boleh tidak. Kesadaran kita ini akan mengantarkan diri kita kepada hidup yang utuh sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Karena ya, hidup Rasulullah itu utuh sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Karena itu pemegang liwa'ul hamdi, pemegang bendera pujian kepada Allah di akhirat itu Rasulullah itu. Gimana dijadikan cemerlang Rasulullah merasakan, Rasulullah digadang-gadang antara seluruh makhluk yang ada. Itu murni karunia, tidak ada sangkut pautnya sama sekali secara hakikat dengan amalan-amalan beliau. Diharumkan namanya di dunia ini dan di akhirat nanti sama, tidak ada sangkut pautnya secara hakikat dengan amal-amalan beliau. Kan dari tidak ada apa-apa, ada kemudian dicemerlangkan. Walaupun ini sesungguhnya ya, walaupun yang dicemerlangkan ini ketika melakukan apapun, sesungguhnya tidak betul-betul melakukan apapun karena tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan apapun. Nah, begitu itu sebenarnya apa? Sesungguhnya sembah sujud kita itu mempertegas sebenarnya. Mempertegas perasaan kita bahwa kita ini betul-betul dimuliakan. Itu yang disebut dengan walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan manusia keturunan si Adam itu. Memuliakannya ya begitu, Allah Ta'ala memuliakannya. Andai kan disumbat ya, disumbat jalur karunia kepada kita, sudahlah sampai di situ kita. Nggak bisa apa-apa lagi kalau disumbat. Allah. Jadi yang mengadakan kita sekaligus yang mengongkosi keberadaan kita yang disebut dengan nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmat keberadaan dan nikmat ongkos keberadaan kita. Itu ya Gusti Allah. Gusti Allah. Nah kalau begitu, apa betul kita itu menyembah Allah? Bukankah sebenarnya lebih tepat, lebih benar adalah kita dibuat menyembah Allah oleh Allah sendiri. Sebab kalau tidak dibuat menyembah Allah oleh Allah sendiri, gak mungkin kita bisa menyembah Allah Ta'ala. Dibikin oleh Allah Ta'ala untuk sanggup ikhlas menyembah Allah Ta'ala. Jadi kalau begitu sungguhnya satu arah. Dialog dalam konteks hakikat gugur, berubah menjadi monolog. Kalau secara lahiriah kan seolah-olah kita berdialog dengan Allah Ta'ala. Kita mohon begini, nanti jawabannya begitu kan itu. Seolah-olah datangnya dari dua arah. Dari sisi kita nanti Allah Ta'ala secara hakikat murni dari satu arah sebenarnya. Sebab berbagai macam tindakan kebaikan termasuk doa-doa itu oleh Allah Ta'ala kita sebelumnya sudah disiapkan ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Ini rezekinya si A, rezekinya si B, doanya si A begitu, doanya si B begini, itu menurut rezekinya masing-masing. Digiring oleh Allah Ta'ala.
Seperti itu. Wa ma dzalikal jazaa'il 'azim wa naf'il jasib ulaika su'adaa'ul muflihun. Nah, orang-orang yang sampai kepada makom tadi itu, orang-orang yang beruntung, al-faizun, an-najun, an-madhalikin. Orang yang beruntung seperti itu, yaitu orang-orang yang terbebaskan dari sempitnya ruang kemungkinan. Dunia ini kan berisi apa? Berisi berbagai macam kemungkinan. Berisi berbagai macam kemungkinan. Mungkin begini, mungkin begitu, dan semacamnya. Nah, ada orang-orang yang terhimpit oleh ruang kemungkinan. Ada orang-orang yang diselamatkan dari himpitan ruang kemungkinan itu tadi. Orang-orang yang diselamatkan itu yang disebut dengan al-muflihun. Jadi kalau orang itu terbebaskan dari himpitan ruang kemungkinan itu, di mana saja setelan orang seperti ini senang. Senang. Kenapa? Karena kebersamaan dengan Allah Ta'ala menjadi tidak bisa diputuskan. Satu terus bersama dengan Allah Ta'ala senang. Al-wasilun ila qada'il wujub. Orang yang beruntung itu adalah orang yang sudah sampai kepada luasnya kepastian. Kepastian apa? Kepastian jaminan Allah. Jadi orang yang beruntung adalah mereka yang sudah sampai kepada padang luas kepastian. Kepastian adanya jaminan Allah, kedekatan dengan Allah, kepastian dirinya merasa diopeni oleh Allah Ta'ala. Jadi hidup ini berarti memiliki dua macam kemungkinan, terhimpit oleh hidup ini, oleh kehidupan ini, dan terbebaskan dari himpitan hidup ini. Yang terbebaskan itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Ta'ala. Karena itu Abdul Qadir Jalani terus berdoa, Razaqanallah al-usul ilaih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki berupa usul sampai kepada qada'il wujud, sampai kepada padang luas kepastian. Jadi kalau sudah sampai kepada padang luas kepastian, hidup orang itu tidak tersarup-sarup lagi, tidak tersarup lagi, tidak meraba-raba lagi, pasti sudah hidupnya itu. Tidak tersarup-sarup, tidak dihantui oleh kemungkinan ini, kemungkinan itu, tidak, sudah pasti. Ini qada'il wujud. Karena Allah merzukna usul ila qada'il wujud. Ya Allah, anugerahkan kepada kami usul kepada padang luas kepastian bersama dengan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Adalah